Dari Gereja Sakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom kekasih Tuhan. Saya Jibunji dari GMS Gereja Mawar Sharon. Reflection sore hari ini, siang hari ini kita akan berbicara mengenai orang Mesir dan orang Israel. Jadi orang Israel yang terhimpit dengan tentara Mesir dan juga Laut Merah. Jadi kekasih Tuhan, saat ini mungkin banyak orang, kalau boleh disurvei ya, mostly ya, jadi kebanyakan orang itu bisnisnya terkendala ya. Jadi semua aspek, jadi kesehatan juga lumayan berpengaruh. Jadi tapi masih oke ya kesehatan, karena apotek juga mengatakan bahwa omset masih oke seperti itu, tetapi daya beli sudah berkurang semua gitu ya. Jadi nah ini seperti banyak orang itu sampai akhirnya ketakutan, dan ada juga yang sampai ngomong aku ini depresi seperti itu. Nah kekasih Tuhan, bagaimana yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di tengah resesi seperti ini? Apakah kita juga mengalami ketakutan dan akhirnya depresi, padahal kita punya senjata, seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah kita pakai? Apakah kita nantinya akan ikut terpuruk lalu susah atau seperti apa? Nah, kita akan lihat dari orang Israel waktu itu terhimpit banget. Jadi kasusnya, saya pikir masalah itu ada masalah personal, ada masalah global. Jadi saat ini kita mengalami masalah global, tapi juga ada masalah-masalah personal. Meskipun di luaran oke-oke, tapi kita juga mengalami masalah. Tapi tetap masalah. Jadi zaman dulu ini juga ada masalah. Orang Israel masalah, dan masalahnya ini besar banget karena sebagai manusia, kalau masalah menyangkut hidup dan mati itu besar banget. Jadi misalnya diculik, kemudian diancam mau dibunuh, ini masalah besar ya kan bagi manusia. Padahal sesungguhnya kalau kita sebagai anak Tuhan yang yakin kalau ada surga dan neraka, selama kita sudah beriman sama Tuhan, sesungguhnya mati itu bukan masalah besar. Tapi hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Malah kita ini bukan masalah. Tetapi oke lah, kita pakai ukuran sebagai manusia pada umumnya bahwa ada masalah besar, yaitu menyangkut nyawa. Nah orang Israel ini zaman dulu dia lari, dia berkemah ya kan. Kemudian ini saya bacakan ya, di Keluaran 14 ayat 17 saja kita baca ya. Keluaran 14 ayat 17. Maka orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. Nah, jadi Tuhan itu ingin mendemonstrasikan mujizatnya kepada orang Israel, dan kepingin menunjukkan bahwa kepada orang Mesir bahwa kamu tuh salah Tuhan, aku inilah Tuhan ya. Jadi Tuhan ini lagi demonstrasi, bukan untuk dirinya sih sebetulnya, karena Tuhan dari dulu sebelum demo nggak demo, dia tetap Tuhan, dia tetap sama. Tetapi supaya manusia percaya kepadanya. Begitu manusia percaya kepadanya, manusia itu berharap kepadanya, dan manusia itu akan diselamatkan hidupnya karena berharap kepada Tuhan. Nah kebanyakan manusia mau berharap, mau percaya ketika melihat mujizat atau kebesaran Tuhan. Seperti misalnya Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia, waktu Tuhan jadi manusia, yaitu sebagai Tuhan Yesus, maka dia mengadakan tanda-tanda ajaib supaya banyak orang percaya, dan kemudian dia mulai mengajarkan kebenaran seperti itu. Nah Tuhan saat ini juga menunjukkan tanda-tanda ajaib kepada orang Israel. Ketika orang Israel dalam masalah, saat ini kita dalam masalah, kita ngomong saja sama Tuhan, Tuhan, kami butuh loh tanda-tanda ajaib, kami sangat butuh mujizat-Mu Tuhan. Mari nyatakan diri-Mu Tuhan. Nyatakan di tengah badai seperti ini Tuhan, di tengah tentara Mesir yang mengepung kami, dan laut, bentangan laut luas yang
ada di depan kami dan di belakang kami tentara yang benar-benar berkuda. Dan waktu itu orang Israel itu kalau dibandingkan larinya ya sama tentara Mesir ya jauh. Karena orang Israel itu kalau cowok semua itu pun akan kalah, karena jalan kaki atau lari lawan meskipun mereka kuli ya kan, terbiasa kerja di keras di ladang yang keras, fisiknya pasti kuat, tetapi tetap lawan kuda ya kalah. Ini kereta berkuda dan keretanya itu bagus-bagus, bukan kereta yang reot-reot yang kudanya nggak bisa lari. Ini kereta perang ya kan. Jadi orang lari lawan kereta perang ya lawan kuda ya kalah. Jadi waktu itu sudah pasti kalah lah. Jadi terpuruk banget. Kalau masuk laut ya pasti matilah, tenggelam ya kan. Jadi sudah bahasa Mandarinnya tuh Meyupanfa gitu ya, sudah nggak ada jalan lain, nggak ada jalan keluar. Saat ini mungkin kondisi kita bener-bener nggak ada jalan. Bisnis nggak karu-karuan, ada juga yang mungkin kena sakit, ada di rumah sakit. Mungkin jaminan dari pemerintah mungkin saat ini agak terseok-seok. Kemudian harus uang kontan semua. Kemudian kayak sepertinya tuh aku gak bisa ini, wes kalah ini pasti. Seperti orang lari lawan kuda lari. Kayak bener-bener keadaan kita ini pasti kegiles lah. Sudah habis sudah. Selama ini perjuanganku habis. Anak-anakku sudah tahu lah, pokoknya gak tahu. Jadi dipikirkan secara apapun, orang hebat secara ekonom terkemuka sekalipun bingung sudah mikirnya. Bahkan kepala-kepala negara, setiap negara itu sampai bingung, sampai terpuruk. Habis lockdown pun negara-negara tetangga itu sampai bingung karena toko sudah buka semua, tetapi nggak ada yang beli. Jadi daya beli sudah turun semua. Nah, saat ini izinkan Tuhan ngomong gini. Lihat nih giliranku sekarang. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku ini tetap Tuhan. Aku ini tetap berkuasa dan tidak ada yang sulit bagi aku. Kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk seperti bukan orang Israel, tetapi seperti Musa sebagai pemimpin orang Israel. Kalau hari ini apalagi kita nih pemimpin umat atau kita imam dalam keluarga, mari kita bertindak sebagai Musa, bukan sebagai orang Israel yang apakah tidak ada kuburan di Mesir? Sudah aku bilang, aku tuh mending mati di Mesir jadi tukang daripada aku harus mati di jalanan gini, kayak di padang gurun gini. Aneh-aneh kamu tuh Musa. Jadi mereka tuh bersungut-sungut dan bukan satu, provokasi. Jadi kayak suara tawon demo-demo gitu ya. Apakah kita seperti itu? Apakah kita seperti Musa? Sampai ini kan, kemudian ya, ini ayat saya lanjutkan. Demikian tiang gini. Kemudian bergelarlah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, pindah belakang malaikatnya ya, karena tentara Mesir ada di belakang. Tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Jadi kayak langsung tiang awannya berubah. Tiang awan itu Tuhan ada di tiang awan itu. Jadi kayak Tuhan itu benar-benar menghalangi supaya Israel itu nggak dibunuh sama Mesir, karena sudah dekat sekali, kelihatan. Makanya dikasih tiang awan jadi gelap. Demikian tiang awan itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Kekasih Tuhan, kita ini gak sadar bahwa Tuhan itu saat ini sedang melewatkan kita sehari demi sehari dari keterpurukan, dari bahaya. Jadi, tapi aku ini kena sakit loh, tapi bisnis sudah bangkrut, mana kok Tuhan melewatkan? Tapi orang Israel ini juga ada di padang gurun. Tapi orang Israel ini juga sepertinya mereka sudah gak sempat masak-masakan, kelaparan lah pasti dalam pelarian. Gak sempat makan malam enak-enak, sudah makan seadanya. Mereka terpuruk juga. Tuhan ngomong gini, aku ini belum selesai. Jadi menilai pada akhir hidup itu paling bagus. Jadi Tuhan ini belum selesai untuk mengerjakan hidup kita. Tetapi kalau kita terus bersungut-sungut, maka
akan semakin lama proses ini. Makanya kita setiap kejadian itu mari kita merespon dengan baik meskipun nampaknya gak baik. Kita nih belajar seperti Paulus ngomong, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saat ini kalau kita bersungut-sungut, itu tidak akan menambah kebaikan. Kerjaan kita gak akan tambah pulih. Bahkan bersungut-sungut itu akan mengeringkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya itu keluarga kita. Kita menghabisi iman keluarga kita dengan mulut kita sendiri. Sayang. Dan juga bersungut-sungut itu menghabisi iman kita sendiri. Sedangkan Tuhan itu bekerjanya lewat iman. Tuhan itu melakukan sesuai iman. Meskipun iman kita sebiji sesawi, asal ada iman, maka Tuhan itu akan sanggup membuat hidup kita sepertinya ada gunung di depan akan dipindahkan. Nah nanti ini laut akan dibelah. Jadi karena iman, kalau bersungut-sungut akan menghilangkan iman kita dan iman orang-orang yang ada di sekitar kita. Menurut saya itu jahat sekali. Jadi kita malahan bukan menolong orang di sekitar kita, malah kita menghancurkan orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita ini adalah pemimpin, kita pemimpin yang jahat banget kalau kita bersungut-sungut, apalagi kepala keluarga. Demikianlah orang Israel itu berjalan, ayat 22 ya, di tengah-tengah laut, di tempat. Jadi lalu demikian ayat 21 dulu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi Musa itu di atasnya itu ayat itu Musa itu berseru-seru pada Tuhan. Berseru-seru lama ya kan. Saat ini kalau kita mengalami jalan kehimpit ya kan, di depan itu raksasa ke depan ini ya, agak tahu sampai Desember atau sampai tahun depan akan ada krisis besar, laut yang luas yang akan menelan kita. Krisis itu akan menelan kita. Di belakang kita nih mungkin ada penyakit, wabah, atau keadaan yang mungkin akan bahaya dan sebagainya. Kayak kita nih dihimpit oleh dua sisi yang besar yang siap menelan kita hidup-hidup. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita berseru-seru kepada Tuhan. Kalau kita punya backing selama ini orang kuat, orang hebat, saat ini banyak orang kuat juga melemah dan terpuruk. Bahkan kalau kita belajar dari banyak orang-orang hebat ya, orang-orang kuat, banyak dari mereka juga gak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, karena mereka sesungguhnya gak kuat. Jadi kalau kita mau mengandalkan orang, itu kayaknya akan benar-benar kayak misalnya ada orang di atas nih, orang kuat ya, megang tali. Kita nih manjat tali itu, kita bergantung kepada orang ini. Orang ini juga bisa lelah, kita akan jatuh bersama. Kekasih Tuhan, mari saat ini kita melalui momen ini. Momen ini sangat baik sekali kalau kita mau dari sudut pandang yang benar, bahwa kita belajar untuk gak mengandalkan manusia. Karena sekarang ini jarang manusia bisa stabil ya kan. Bahkan kalau sekarang di rumah sakit ya kan, banyak membutuhkan macam-macam. Donaturnya ini sudah banyak yang gak kuat. Jadi awal-awal bulan pertama donatur lancar ya kan. Sekarang ini donatur sudah gak dulu gitu loh, kayak berkurang. Karena sesungguhnya gak ada orang kuat di dalam dunia ini. Sesungguhnya cuma Tuhan saja yang kuat. Mari kita melalui momen ini kita belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Nanti setelah momen ini berakhir, setelah krisis ini berakhir, kita sudah terbiasa bergantung sama Tuhan. Maka hidup kita ini gak diombang-ambingkan, lalu kita terpuruk lagi karena kita salah berharap. Mari kita berharap bukan sama pekerjaan kita yang toh tidak kuat juga, sama keluarga atau orang-orang yang selama ini membacking kita, toh mereka juga gak kuat juga. Mereka juga bisa bangkrut atau mereka juga bisa meninggal. Jadi kita belajar bergantung sama Tuhan. Maka setelah berseru-seru, Musa ini mengulurkan tangannya ke atas laut. Ya kasih Tuhan, Tuhan ini nyuruh Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Kalau orang
jahat ya kan, ketemu sama polisi itu pasti ngomong angkat tangan gitu ya. Karena ketika tangan diangkat itu, orang itu sudah nggak bisa melawan karena sudah melemah. Jadi Musa pun sama Harun dan Hur ketika dia perang, orang Israel perang, Musa angkat tangan, ditopang oleh Harun dan Hur. Jadi angkat tangan ini adalah tanda kita, Tuhan aku ini gak kuat Tuhan, cuma Engkau yang kuat. Ini di depanku ini ada krisis ekonomi. Kita angkat tangan sama Tuhan, mengarahkan ke depan hidup kita, bahwa Tuhan itu sanggup membukakan jalan. Meskipun itu laut, gak ada lah. Ceritanya sebelumnya Musa tuh gak ada laut dibelah. Jadi pertolongan Tuhan itu misalnya ini sebelumnya gak pernah kita tahu, gak ada ceritanya pertolongan model kayak gini nih, maka itu akan dibuatkan jalan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, mari saat ini kita berseru-seru pada Tuhan dan kita mengangkat tangan untuk masa depan kita, bahwa Tuhan itu sanggup membuat jalan yang sebelumnya gak ada cara itu. Tuhan itu membuat jalan yang baru. Kalau gembala saya ngomong gini, Pastor Philip ya, kalau saat ini pintu sepertinya tertutup, jangan kau sedih, karena Tuhan itu sedang memberikan pintu yang lain yang terbuka, yang mungkin hasilnya akan lebih indah. Mama saya pernah suatu hari beli tanah di kampung ya kan. Lalu dia ditipu sepertinya ya, tanda kutip, sehingga tanah itu harus dijual. Mama saya itu gak bisa move on sampai lama. Mama dulu punya tanah, eman tanah itu, eman gitu ya. Jadi setiap dia mengalami kesusahan itu selalu dia ingat tanahnya. Tapi suatu hari kita tuh kontrak di tempat yang agak bagus ya kan, yang genal lah ya, yang bagus lingkungannya gitu ya. Terus kemudian di depan itu ada tanah kosong agak serong. Mama saya doa di tanah itu setiap hari ya, untuk nggak kelihatan yang punya ya kan, didoakan. Jadi suatu hari tanah itu dijual dan mama saya nggak punya uang. Jadi orang itu ada orang nawari gitu ya. Mungkin orang itu kelihatan mama saya doa di sana ya. Lalu setelah ditawari beberapa hari itu, tahu-tahu mama saya itu dapat order yang banyak, karena pokoknya keren lah ceritanya. Jadi kayak jadi dalam 2 bulan itu mama saya itu bisa mengumpulkan uang dalam 2 bulan loh ya, untuk beli tanah itu. Singkat cerita, kita bangun fondasi, berhenti, lalu bangun lantai 1 berhenti, bangun lantai 2 berhenti. Jadi kayak ada mujizat termin gitu ya. Lalu sekarang mama saya tuh kayak mengingat lagi dulu ya, misalnya kayak tanah itu nggak diambil sama orang, kita pasti bangun tanah itu, kita pasti tinggal di sana, dan nggak enak gitu ya. Untuk orang pergi ke sana itu sulit banget gitu ya, harus melewati jalan setapak dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang itu enak, tapi truk Fuso aja masuk, truk besar. Jadi kayak kita nggak bisa tahu, tapi Tuhan tuh sudah tahu. Kita tinggal angkat tangan ke masa depan kita, sudah, nggak usah bersungut-sungut lagi, ngomel lagi. Ketakutan itu juga nggak menambah apa-apa. Saat ini kalau kita kecepit, bahasa Jawanya kehimpit, kepepet, ayo kita berseru-seru kepada Tuhan. Jangan malahan kita ini mendiskon hal-hal yang rohani. Ibadah online, puji Tuhan, nggak enak ibadah online. Ada loh ya orang itu ibadah online itu puji-pujiannya nggak mau ikut, firmannya tok ya kan. Jadi terus doa berkat juga nggak mau ikut. Ada yang malah nggak ikut sama sekali. Di tempat kami itu ada doa rantai setiap hari. Ada juga gembala kami itu mengadakan doa malam bersama 1 minggu 2 kali. Insta live ya kan, Instagram live. Terus jadi setiap hari itu pokoknya ada doa lah. Ada yang nggak mau ngomong, bosen lah, nggak anu lah. Jadi kayak mendiskon hal-hal yang rohani. Saya pikir, dan ini firman Tuhan, selama roh kita ini melemah, roh kita ini kan harusnya menunggal sama roh Tuhan, agar roh kita ini menguat. Bagaimana kita bisa mendekat sama Tuhan dong kita nggak mau mendekat? Semua itu butuh upaya. Karena ketika kita mau mendekat sama Tuhan, ada 2 kekuatan besar, yaitu kekuatan kerajaan setan yang nggak suka ketika kita saat teduh. Kita saat teduh pribadi atau saat teduh rame-rame, dia akan berupaya membuat macam-macam
desain, rencana ya, rancangan untuk membuat kita ini nggak suka untuk saat itu. Bosen lah, acara TV lah, makanan enak lah, masalah, kesibukan sehingga kita ini ditarik untuk supaya roh kita ini nggak bisa deket-deket sama Tuhan. Kekuatan besar kedua yaitu daging kita. Daging kita ini ya nggak suka lah diajak berdoa. Daging kita ini suka itu diajak makan, diajak nonton TV, diajak ngafe-ngafe, itu suka. Apa tidur ya kan, gelebek-gelebek di tempat tidur itu paling suka ya, apalagi tidur sambil nonton drama Korea, wah itu apa ciwi-ciwi gitu ya, suka ya antar remaja. Tapi untuk doa pasti daging ini akan meronta-ronta. Tetapi kekasih Tuhan, harus kita lawan. Tidak ada cara lain supaya roh kita ini tetap mengandalkan Tuhan, supaya roh kita ini tetap melekat sama Tuhan. Sebab Tuhan tuh ngomong, di luar aku kamu gak bisa apa-apa, tapi di dalam aku, laut aja aku belah, gunung aja aku pindah. Apa masalahmu? Masalahmu seperti laut? Enggak kan? Laut aja aku belah kok. Orang mati 4 hari aja aku bangkitkan. Kamu cuma sakit. Sakit itu cuma beberapa organ tubuh rusak. Yang rusak semua dan busuk. Sampai Tuhan waktu ngomong, buka itu pintunya, loh sudah mati Tuhan, gitu ya. Apa batunya besar, sudah mati, maksudnya ya bau lah, ya kan. Ya jangan dibuka itu, aduh tambah bau semua ini, semua orang kumpul, tambah nggak enak. Tapi karena nurut ya kan, karena yang ngomong Tuhan Yesus, karena dia benar-benar ada urapan, karena dialah kuasa itu sendiri, jadi kayak semua nurut, dibuka batunya, lalu hidup jalan. Jadi meskipun sepertinya ya bisnis kita ini sudah mati dan busuk, kalau di tangan Tuhan semuanya bisa. Makanya tangan kita ini harus pegangan sama tangan Tuhan. Jangan mengandalkan orang kuat. Gini loh, minggu lalu juga kalau saya ceritakan, tetap berbuat kebaikan, ya kan. Di tengah-tengah gini, apa yang ada, mengucap syukur, sama dibagi-bagikan, nanti sisa. Kita punya sisa. Pasti Tuhan tuh suka, karena Tuhan tuh suka sebagai saluran berkat. Tapi orang salah mengerti. Lalu orang telepon saya atau chatting saya ngomong, kan kamu habis ngajar tentang memberi, saya butuh diberi, tolong beri saya, gitu loh. Kekasih Tuhan, bukan itu esensinya. Kita yang memberi, bukan meminta. Tapi kalau kita harus meminta kepada Tuhan saja, jangan kepada manusia. Sampai Tuhan tuh ngomong, terkutuklah kamu yang mengandalkan manusia. Kenapa kok sampai Tuhan tuh sejahat itu ngomong terkutuklah? Sebab memang kalau kita mengandalkan manusia, kita gak akan mengandalkan Tuhan. Begitu kita gak mengandalkan Tuhan, kita akan masuk neraka. Kita akan jalan di jalan yang beda. Kita akan meleset dari semua rancangan-rancangan Tuhan. Maka rencana besar Tuhan dalam hidup kita ini akan tidak bisa kita dapatkan. Bukannya rencana itu gagal, rencananya itu tetap ada dan berhasil, tapi kita yang keluar dari rencana Tuhan. Jadi makanya sampai Tuhan tuh dalam tanda kutip ya, jangan mengandalkan manusia, andalkan aku ini bisa diandalkan. Cuma caraku memang gak sesuai dengan caramu, waktuku gak sesuai dengan waktumu. Belajarlah kamu mengikuti aku dan mengucap syukur, menunggu waktuku. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Demikian ya kan, orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, tempat kering. Kita nanti berjalan, kita nanti heran, wah kita lihat laut ya, pegang-pegang ini, kepiak-kepiak ada airnya, wah ada ikannya, kita bisa lihat. Kita nih kayak akhirnya setelah kita jalan lewat di tengah-tengah laut, sedang kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar menyusul mereka, sepertinya tetap ada masalah. Sambil kita nih agak deg-degan ya, tapi mengalami mujizat Tuhan sambil deg-degan, lalu menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya, orang-orangnya berkuda sampai tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api, jadi Tuhan itu berada di tiang api dan tiang awan, memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya tentara itu. Jadi dikacaukan dulu. Ia membuat roda keretanya itu miring dan maju dengan berat. Jadi keretanya itu gak ada spring balancingnya, jadi kacau gitu ya. Sehingga orang Mesir itu berkata, wah gak beres nih, mari kita lari meninggalkan orang Israel.
sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Jadi temboknya itu sudah runtuh semua. Sebab sedang orang Mesir itu lari menuju air, demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir itu di tengah-tengah laut. Jadi Tuhan itu berperang buat kita. Tapi bukan berarti kita sepertinya memang bukan kuat dan gagah, tetapi rohku, Tuhan ngomong. Tetapi Tuhan itu juga ingin kita itu ada langkah iman. Langkah iman. Coba itu kalau Musa gak mau mengulurkan tangan. Coba kalau setelah laut terbelah, orang Israel itu gak mau jalan ke tengah Mesir, ke tengah laut. Kalau lautnya gak terbelah, dia takut, maka sudah gak ada. Jadi tetap kita setelah mengalami kelihatan sedikit pertolongan, tetap melangkah untuk semakin percaya kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi kita akan benar-benar, setiap kita nanti akan punya cerita secara personal pertolongan Tuhan yang ajaib membelah laut yang besar di depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan, memang kami saat ini, banyak dari kami Tuhan yang terhimpit Tuhan. Kami gak tahu harus apa. Belakang kami tentara Mesir, depan kami laut merah, laut besar Tuhan. Krisis dan sebagainya mengancam. Tetapi kami punya Tuhan yang ada jauh, bukan di atas semua masalah, tapi jauh di atas masalah kami, jauh lebih besar dari semua permasalahan kami. Dan Engkau ada di pihak kami. Engkaulah tiang awan, tiang garam kami Tuhan, tiang awan dan tiang api kami Tuhan. Engkaulah yang selalu menjagai kami meskipun kami kadang gak sadar Tuhan. Kami percaya Tuhan, malaikat-Mu berjalan ada di sekeliling kami, dan Engkau sendiri Tuhan yang menjagai kami. Engkaulah Tuhan yang akan melepaskan kami Tuhan. Tahu-tahu hari demi hari, bulan demi bulan kami lalui, dan berita kemenangan silih berganti Tuhan menghampiri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jari kami tetap percaya, biarlah hati kami tetap berpegang kepadamu, bukan berpegang kepada yang lain Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang percaya Tuhan. Kau pulihkan Tuhan hati kami yang takut Tuhan. Kau berikan sukacita, damai sejahtera Tuhan memerintah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.